Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, krisis kiper berkualitas, supporter Timnas desak naturalisasi pemain Leeds United. Jelang hadapi Filipina, strategi Sintayong mirip Jose Mourinho. Dituding pemain naturalisasi, ayah Amar Berkic membantah. Dan alasan Timnas Indonesia sulit berbicara di ajang internasional terungkap. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Perjalanan Timnas Indonesia di laga Piala Dunia U17 maupun kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia harus mengalami kenyataan pahit. Hal ini membuat CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengungkap faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia susah berprestasi. Dirinya menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki banyak stok talenta yang terlibat dalam sepak bola. Baginya, untuk negara berpenduduk 270 juta, pelaku sepak bola Indonesia sendiri kurang dari 100.000 orang. Padahal di negara lain seperti Jepang dan Belanda memiliki banyak pelaku sepak bola. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa masih terlalu sedikit pemain Indonesia yang abroad. Faktor terakhir yang membuat Timnas Indonesia gagal berbicara banyak di turnamen internasional adalah penyakit star syndrome. Menurutnya, para pemain Indonesia yang mulai berusia 23 hingga 25 tahun mulai fokus untuk membangun keluarga sehingga tidak fokus ke sepak bola sepenuhnya. Hal ini yang membuat sepak bola Indonesia sulit berprestasi di kancah internasional. Timnas Kaledonia Baru tergabung dalam grup C bersama Inggris, Brasil, dan Iran. Bersaing dengan tim-tim kuat, Kaledonia Baru hanya finish sebagai juru kunci grup C. Di samping itu, selepas pertandingan melawan Iran, kiper Kaledonia U17 Nicholas Kutran mengungkapkan pengalaman yang didapatnya selama Piala Dunia U17 di Indonesia. Dirinya memberikan pujian ke Indonesia sebagai negara yang indah. Walaupun telah tersingkir dari gelaran Piala Dunia U17, ia mengaku senang bisa datang ke Indonesia. Baginya, Indonesia adalah negara yang bisa ia tinggali. Bahkan, kiper FC Bordeaux U17 ini membandingkan Indonesia dengan Prancis. Ia mengatakan bahwa di Prancis ia tidak melihat banyak hal berbeda dengan di Indonesia. Dalam penyisian grup F Piala Dunia U17 2023, Timnas Jerman U17 menjalani laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Tim berjuluk Der Panzer ini memang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas Jerman U17, Christian Watt, mengaku bahwa anak asuhnya menikmati tampil di Indonesia. Meski sebelumnya memang ada sedikit masalah soal makanan, namun para pemainnya dipastikan menjalani adaptasi dengan baik. Bahkan pelatih berusia 50 tahun itu mengaku Jerman sangat menikmati bermain di Indonesia. Hal ini karena ia suka dengan keramahan orang Indonesia. Timnas U17 Jerman bahkan betah berada di Indonesia. Di samping itu, Wak memastikan anak asuhnya bertekad untuk bisa tampil hingga di laga final nanti. Ia mengungkap bahwa ingin di Indonesia hingga akhir pertandingan. Dengan begitu, mereka bisa terus bertemu dengan warga negara Indonesia yang dinilai sangat ramah bagi mereka. PSSI memang banyak melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Amar Rayhan Berkic merupakan salah satu nama pemain keturunan yang hangat diperbincangkan saat ini. Ia dipanggil PSSI untuk memperkuat tim yang berlaga di Piala Dunia U17. Amar memiliki latar belakang sepak bola yang cukup baik. Saat ini ia bermain untuk Akademi Hoffenheim. Di samping itu, ayah Amar Rayhan Berkic yakni Momer Berkic buka suara terkait status anaknya di Indonesia. Dirinya mengaku bahwa Amar bukanlah pemain naturalisasi. Ia mengungkap bahwa Amar sudah memiliki paspor Indonesia sejak lahir. Sementara itu, untuk memperkuat skuad Garuda Asia, Amar hanya perlu memperpanjang paspornya.
Hal itu pun sekaligus mematahkan tudingan bahwa Amar adalah pemain naturalisasi. Di samping itu, ayah Amar Berkic mengatakan bahwa ia bersyukur dengan dipanggilnya Amar ke skuad Garuda Asia. Baginya itu sesuatu yang spesial dan luar biasa. Skuad Garuda sudah tiba di Filipina untuk melakoni laga kedua kualifikasi Piala Dunia di Stadion Rizal Memorial Selasa 21 November mendatang. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto membeberkan kondisi Saint Patinama CS saat ini. Nova memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi yang baik. Kendati dalam kondisi yang baik, Nova menjelaskan pastinya ada rasa lelah yang menghantui para pemain dan ofisial Timnas Indonesia. Di samping itu, Timnas Indonesia datang dengan modal yang minor untuk menghadapi The Ascals. Pasalnya, skuad Garuda harus takluk 1-5 dari Irak. Meski demikian, Filipina juga sama memiliki modal yang buruk. Sebab tim yang dinakodai Michael Weiss itu juga menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Vietnam. Walaupun sama-sama memiliki modal yang minor, tentu diharapkan Timnas Indonesia bisa mencuri kemenangan di kandang Filipina. Sebagaimana diketahui, Vietnam baru saja meraih kemenangan atas Filipina dan segera berfokus dengan laga berat yang sudah menanti di depan mata, yakni dengan melawan Irak. Duel Vietnam melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada Selasa depan di Stadion Maiding. Segala informasi terkait Irak ditampung pasukan Philip Troshi sebagai persiapan agar jangan sampai dipermak seperti Indonesia. Dikutip dari media Vietnam Soha VN, momen gol Saint Patinama jadi jejak yang tak bisa ditepikan begitu saja oleh Vietnam. Hal itu mereka jadikan sebagai masukan. Dalam laga sulit melawan Irak, Timnas Indonesia masih berhasil meninggalkan jejak lewat gol Saint Patinama. Momen ini jadi bukti jika lini pertahanan Irak bukan berarti tidak bisa ditembus. Sohavian semakin percaya diri dengan mengklaim skema serangan Troshi mirip seperti momen terciptanya gol Saint Patinama. Hal itu juga sudah diperlihatkan di laga melawan Filipina meski belum bisa diterapkan secara sering dalam pertandingan itu. Vietnam bisa jadi batu sandungan besar bagi Irak atau sebaliknya dengan nasib yang sama seperti Timnas Indonesia. Kekalahan telak melawan Irak dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini mengejutkan banyak pihak. Padahal sebelumnya, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sedang menunjukkan tren positif sampai membuat negara-negara lawan ketar-ketir. Dari kekalahan Timnas Indonesia melawan Irak kemarin, muncul satu pertanyaan besar di publik. Mengapa Sintayong tidak menggunakan strategi yang lebih agresif menghadapi Irak? Padahal pelatih asal Korea Selatan itu bisa melakukan permainan agresif apalagi dengan susunan pemain yang bertabur diaspora dan naturalisasi. Namun Sintayong memilih untuk menggunakan taktik defensif dan bertahan. Bahkan ada kemiripan prinsip dan strategi Sintayong dengan Jose Mourinho yang dikenal dengan taktik parkir bus. Di laga tersebut, Sintayong lebih fokus untuk memperkuat sektor pertahanan lalu kemudian memanfaatkan momentum untuk mencetak gol. Taktik ala parkir bus Jose Mourinho ini memang kerap efektif untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Akan tetapi sangat beresiko jika sektor pertahanan ternyata belum kuat dibanding serangan lawan. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini menghadapi event besar yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 pada tahun depan. PSSI pun saat ini sedang menggodok 4 pemain keturunan untuk menjadi bagian penting Timnas Indonesia di ajang tersebut. Bahkan PSSI menargetkan proses naturalisasi keempat pemain itu selesai pada 10 Desember mendatang. Tentu dengan bertambahnya pemain keturunan tersebut membuat kekuatan Timnas Indonesia bisa diperhitungkan di mata dunia. Di samping itu, dalam menghadapi laga penting tersebut, kini terbaru pemain keturunan lainnya saat ini seolah memberi kode ingin membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut ialah Danny Van Hovel, kiper yang saat ini berkarir di Leeds United U21. Penjaga gawang berusia 20 tahun itu saat ini masih berkewarganegaraan Belanda dan sudah memiliki caps bersama skuad The Oranje Muda. Di level klub, dirinya tercatat telah mengantongi 18 pertandingan untuk Leeds United U21.
Masih berusia muda, sang pemain disebut mempunyai prospek yang cerah. Beberapa supporter pun mendesak PSSI menaturalisasi Dani untuk menjadikannya kiper timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda saat ini juga darurat penjaga gawang.